Sorry to hear that. Gwen, what are you doing? Film ini menceritakan tentang seorang perawat psikopat yang ingin menghabisi istri majikannya sendiri. Cerita dimulai saat seorang suster cantik bernama Gwen, yang sedang merawat seorang pasien wanita tua saat sedang mengalami sesak nafas, dan meminta agar dirinya diberikan oksigen lebih banyak, namun Gwen malah menekan selang dan mematikan mesin oksigennya yang mengakibatkan pasien itu tidak bisa bernapas, serta detak jantungnya pun terhenti akibat tindakan tersebut. Kemudian Gwen berpura-pura panik memanggil dokternya, dan pada saat dokternya sedang memompa jantung pasien itu, Gwen hanya berdiri di depan pintu sambil tersenyum bak seperti psikopat, dan beruntung pasien tersebut masih bisa diselamatkan, dan setelah itu Gwen pergi begitu saja saat melihat kondisi pasiennya yang hampir mati, seolah-olah ia telah puas apa yang sudah dilakukan terhadap pasiennya tersebut. Beberapa bulan kemudian, Gwen yang kini bekerja di sebuah rumah megah yang ditempati oleh keluarga kecil yang tampak hidup bahagia dengan sepasang suami istri dan putranya bernama Max, yang salah satu kakinya mengalami distrofi otot. Untuk itu ia menggunakan alat penyangga berupa kruk yang dapat membantunya berjalan. Saat mereka berempat sedang sarapan bersama ayah dan merawat yang bernama di rumah tersebut, dan ibunya Mira, lalu tanpa sengaja Max menjatuhkan tongkatnya. Kemudian Gwen membantu mengambil tongkatnya kembali, namun Gwen memutar ujung tongkatnya lebih pendek untuk mencelakai Max agar dirinya terjatuh. Setelah itu Tut berangkat kerja, lalu salah seorang teman Mira bernama Karen, ia datang bertamu ke rumahnya, kemudian mereka berdua berbincang-bincang dan Mira memberitahu sahabatnya Karen, bahwa suaminya lebih memilih Gwen daripada dirinya untuk menjaga Max, dan pada saat itu Gwen sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Kemudian Karen menyarankan sahabatnya Mira agar ia mengganti Gwen dengan perawat lain, namun Mira menolak saran Karen karena ia yakin Gwen sudah menjaga anaknya dengan baik. Lalu mereka mendengar teriakan Max yang terjatuh ke tanah akibat kruknya yang patah. Mira yang saat itu melihat keadaan anaknya yang terluka, ia pun langsung memarahi Gwen karena kecerobohannya, tetapi Max membela Gwen kalau itu bukan salahnya, karena menurut Max akibat dari kruk yang patah hingga menyebabkan ia terjatuh ke tanah. Kemudian Mira segera menghubungi Dr. Claire untuk memeriksa kondisi anaknya, dan sekaligus memesan kruk baru untuk menggantikan kruk Max yang patah tersebut. Kemudian Mira menghadiri sebuah acara untuk bergabung bersama dengan para komunitas penderita distrofi otot, dan ia menceritakan kisah anaknya Max yang telah didiagnosis menderita distrofi otot saat dia menaiki perosotan. Lalu Max terjatuh dan terpeleset ke tanah, dan Mira pun tidak bisa menahan air matanya saat ia mulai mengingat kembali peristiwa yang telah menimpa anaknya tersebut. Esok harinya saat Mira sedang tidur di bangku sofa, lalu Dr. Claire yang baru tiba di rumahnya untuk memeriksa kondisi Max dan membawa sebuah kruk baru untuknya. Namun Gwen tidak mengizinkan Dr. Claire bertemu dengan Max dengan alasan karena Max sedang istirahat tidur siang, dan pada Dr. Claire akan pergi dari rumah itu, ia mengatakan kepada Gwen bahwa ia sepertinya telah mengenal Gwen, namun ia lupa di mana ia terakhir kalinya melihat Gwen. Kemudian Gwen segera menyuruhnya untuk segera pulang. Pada saat malam tiba, kemudian Gwen menemui Dr. Claire di rumahnya dan begitu ia masuk ke dalam rumah, Gwen langsung menyuntikkan obat-obatan dosis tinggi ke tubuhnya, lalu Gwen memberitahu Dr. Claire bahwa ia sudah saling mengenal sejak bekerja di rumah sakit sebagai perawat, yang pada saat itu ia sedang merawat seorang wanita tua bernama Ida Leonard, dan Gwen mencoba membunuh pasien tersebut pada saat adegan di awal film. Gwen pun memberitahu Claire bahwa ia juga berencana untuk membunuhnya karena dianggap selalu menghalang-halangi semua rencananya. Setelah itu akibat dari suntikan dengan obat-obatan dosis tinggi, akhirnya Dr. Claire pun jatuh tak sadarkan diri. Sementara Mira ia menerima telepon dari seseorang yang tidak ia kenal melalui laptopnya, dan orang tersebut mengaku bernama David. Lalu David memberitahu Mira bahwa ia salah satu anggota komunitas distrofi yang baru saja Mira ikuti, karena ia pun mempunyai seorang putra bernama Carter yang sama mengalami distrofi otot. Namun pada saat Mira meminta untuk video call dengannya, ia hanya mengirimkan fotonya yang beresolusi rendah sehingga Mira tidak melihat foto wajah David dengan jelas.
Kemudian David memberitahu Mira bahwa istrinya telah meninggal dunia. Oleh karena itu ia menyewa seorang perawat untuk menjaga dan merawat putranya Carter. Mira yang mendengar hal itu, ia pun percaya dan mendukung David saat mengambil keputusan dengan menyewa seorang perawat untuk tinggal serumah bersama dengannya. Namun Mira tidak mengetahui bahwa orang yang mengaku sebagai David itu adalah Gwen sendiri yang telah mengubah suaranya dengan menggunakan aplikasi pengubah suara. Pagi harinya Karen kembali mengunjungi Mira di rumahnya, dan tanpa sengaja ia menumpahkan air minum ke baju kemeja Tut, dan Tut pun segera melepaskan bajunya tersebut. Kemudian Gwen segera membawa baju Tut ke ruang cuci pakaian, lalu Karen yang saat itu akan menuju toilet, ia melihat Gwen yang sedang mencium baju kemeja Tut dengan penuh penghayatan. Malam berikutnya Gwen kembali menelepon Mira dengan berpura-pura sebagai David, lalu ia menanyakan tentang kondisi Mira, dan Mira memberitahu bahwa ia sedang tidak baik-baik saja, dan setelah itu Gwen menutup teleponnya, kemudian ia keluar dari dalam kamar dan menghampiri Mira, lalu Gwen menanyakan nama David kepada Mira yang barusan teleponan dengannya, seolah-olah Mira telah berselingkuh dengan pria lain. Mira pun memberitahu Gwen bahwa tadi yang menelpon adalah salah seorang dari anggota komunitasnya. Lalu Gwen menghampiri Tut yang sedang berada di ruang dapur, dan mengatakan kepadanya bahwa Mira baru saja teleponan dengan seorang pria. Gwen berusaha membujuk Tut agar ia percaya bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria lain, namun Tut tidak percaya begitu saja apa yang telah dikatakan Gwen, dan Tut pun memberitahu Gwen bahwa istrinya terlalu lelah karena seharian ia telah sibuk bekerja dan kurang tidur. Lalu Gwen dengan beraninya memeluk Tut dengan mengucapkan selamat malam. Esok paginya Gwen yang sudah bangun lebih awal dan sudah membuatkan sarapan pagi, bahkan Gwen mengambil alih semua pekerjaan rumah. Lalu Mira mendapatkan panggilan telepon dari Karen untuk mengucapkan terima kasih padanya karena telah mengirimnya bunga sebagai hadiah ulang tahun. Mira yang merasa dirinya tidak memberikan bunga itu kepada Karen, ia pun merasa bingung. Lalu Mira bertanya kepada Gwen tentang bunga yang telah diberikan kepada Karen, dan Gwen pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah memberikan Karen bunga tersebut. Lalu tiba-tiba Mira merasa pusing dan terjatuh saat turun dari tangga, kemudian Mira memperingatkan Gwen agar ia tidak menceritakan kejadian itu kepada suaminya Tut. Kemudian Gwen menyarankan Mira mengambil darahnya agar dibawa ke rumah sakit untuk dicek di ruang laboratorium dengan alasan agar ia mengetahui penyakit yang sedang Mira alami. Saat di dalam kantor, kemudian Mira mendapatkan email dari David yang asli dan memberitahu Mira bahwa anaknya Max sedang dalam bahaya, dan David meminta Mira untuk segera menemuinya di kafe. Saat Mira sudah berada di dalam rumahnya, Tut menguping percakapan Mira dengan Gwen yang mana saat itu Mira memberitahu Gwen bahwa ia akan menemui seorang pria bernama David di sebuah kafe yang sudah mereka janjikan. Tut yang mengetahui istrinya akan menemui seorang pria di kafe, ia pun merasa kecewa karena menyangka istrinya Mira telah berselingkuh. Esok harinya Mira pun pergi ke sebuah kafe untuk menemui David di sana, dan setelah bertemu dengan David Weber yang asli, lalu David memberitahu Mira bahwa ia tidak memiliki seorang putra yang bernama Carter, dan ia pun tidak pernah berbicara dengan Mira lewat telepon. Lalu David memberitahu Mira bahwa ada seseorang yang telah menyamar sebagai dirinya, serta memberitahu Mira tentang kematian istrinya Laurel yang terkena kanker paru-paru karena perawatnya menyuruh untuk berhenti melakukan kemoterapi dan melarangnya untuk bertemu dengan dokter. Dan semua yang telah dialami David semuanya mirip apa yang telah dialami oleh Mira pada saat Mira pingsan. Gwen menyarankan agar ia tidak pergi ke rumah sakit menemui dokter dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian David menunjukkan foto orang yang sama yang sedang mengobrol dengan Mira bersama foto anaknya Max yang palsu, namun ia belum sadar bahwa di balik semua itu Gwenlah pelakunya. Pada saat Mira dan David keluar dari dalam kafe itu, ternyata Tut sedang melihat mereka berdua di dalam mobilnya, dan Tut pun semakin yakin bahwa istrinya tersebut telah berselingkuh dengan pria lain. Sementara Karen ia menemui Gwen di rumah Mira, dan mengajaknya berbicara tentang masalah rumah tangga sahabatnya Mira yang sedang tidak baik-baik saja dikarenakan kehadiran dirinya. Lalu Karen mengatakan kepada Gwen bahwa sebelumnya ia pernah melihat Gwen yang sedang mencium baju kemeja Tut, dan Karen memperingatkan Gwen agar ia tidak merusak rumah tangga temannya tersebut. Lalu pada saat Karen akan keluar dari rumah itu, kemudian Gwen langsung memukul Karen dari arah belakang dengan sebuah pajangan hingga Karen tak sadarkan diri, dan setelah itu Gwen membawa Karen ke suatu tempat dan menyuntikkan jarum suntik ke tangannya.
Kemudian Gwen menemui David dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal karena Gwen adalah mantan perawat istrinya sebelum meninggal dunia, dan Gwen jugalah yang melarang istrinya untuk berhenti melakukan terapi, dan Gwen pun mengakui bahwa ia telah membunuh istrinya. Kemudian Gwen menusuk David dengan pisau dan menuangkan darah di sebelah mayatnya. Pada saat malam tiba, Todd pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk berat karena ia stres dengan kelakuan istrinya yang menyangka berselingkuh, sementara Mira yang sedang menunggu suaminya pulang sampai ia tertidur di bangku sofa tanpa sepengetahuan Todd. Lalu Gwen memanfaatkan situasi itu dengan membawa Todd ke dalam kamarnya, dan pada saat di dalam kamar, kemudian Gwen mengajak Todd untuk berhubungan intim dengannya, namun Todd yang masih memiliki kesetiaan kepada istrinya, ia pun menolak bujuk dan rayuan Gwen untuk bercinta dengannya. Lalu Todd mengusir Gwen agar ia segera keluar dari dalam kamarnya tersebut. Saat pagi tiba, Mira yang baru bangun dari tidurnya, ia mendapatkan pesan dari Gwen yang berpura-pura sebagai David bahwa ia tidak bisa tidur karena si kecilnya. Sedangkan di botol minum Mira, ia pun mendapati tulisan si kecil yang ditulis oleh Gwen, dan Mira pun mulai ingat bahwa David dan Gwen selalu menggunakan nama panggilan yang sama kepada seorang anak yaitu si kecil. Dan Mira pun penasaran dengan Gwen, lalu ia menuju kamar Gwen, dan menemukan sebuah buku yang berisi tentang cara penggunaan racun dalam obat-obatan. Mira pun menemukan beberapa obat yang disembunyikan di bawah tempat tidur Gwen, lalu ia segera keluar dari kamar Gwen setelah mengetahui Gwen telah tiba di rumahnya bersama anaknya Max. Gwen yang melihat Mira bangun pagi ia pun terkejut karena seharusnya Mira masih terlelap tidur. Kemudian Gwen meminta izin untuk mengantarkan Max melakukan terapi fisik. Setelah Gwen pergi bersama Max, lalu Mira kembali ke dalam kamar Gwen dan merekam semua yang ada di dalam kamar Gwen. Setelah itu Mira menelepon Todd dan bersiap-siap akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Gwen atas kejahatannya dengan barang bukti berupa rekaman video yang telah ia buat di dalam kamar Gwen. Namun pada saat Mira akan pergi tiba-tiba Gwen kembali ke rumah itu sendiri tanpa Max, karena Gwen telah mengetahui bahwa Mira telah menyusup masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Mira menanyakan keberadaan anaknya Max, dan Gwen memberitahu Mira bahwa Max telah ia bawa ke suatu tempat. Lalu Gwen membawa Mira untuk menemui Max, dan pada saat Mira keluar ia meletakkan ponselnya di atas meja tanpa sepengetahuan Gwen. Saat mereka dalam perjalanan, kemudian Gwen menceritakan alasan dia melakukan semua itu kepada Mira, karena sebelumnya ia tidak pernah diperlakukan sebagai keluarga oleh para pasien-pasiennya yang telah ia rawat, dan semua yang dia lakukan adalah hanya ingin memiliki keluarga bahagia seperti pasangan Mira dan Todd. Untuk itu ia ingin menyingkirkan Mira untuk menggantikan posisinya sebagai istri Todd dan menjadi ibunya Max. Sementara Todd yang sudah tiba di rumahnya, ia mendapati ponsel Mira di atas meja dan melihat isi video Mira saat ia sedang merekam kamar Mira yang sudah tiba di sebuah rumah kosong, dan Gwen mengakui bahwa dia telah membunuh orang-orang yang berusaha untuk menghentikan rencana jahatnya, seperti Dr. Claire, Karen, dan juga David. Mira yang mengetahui itu ia pun khawatir dengan keselamatan anaknya Max dan menanyakan keberadaannya kepada Gwen, dan Gwen memberitahu Mira bahwa ia telah berbohong padanya, yang sebenarnya Max masih berada di dalam klinik yang sedang melakukan terapi fisik. Gwen membawa Mira ke rumah itu hanya untuk menghabisinya dan memberitahu Mira bahwa pisau yang digunakan saat membunuh David, pisau tersebut memiliki sidik jari Mira, karena Mira adalah orang terakhir yang telah memegang pisau tersebut, karena rencananya agar Mira dijebloskan ke dalam penjara, dan Gwen dapat memiliki Todd sepenuhnya. Kemudian Mira berusaha untuk melarikan diri dari rumah itu, namun Gwen menghadangnya dan mereka berdua pun bertarung untuk mempertahankan dirinya masing-masing, dan pada saat Gwen sedang mencekik leher Mira, kemudian Mira menghantam kepala Gwen dengan sebuah teko yang menyebabkan Gwen terkapar tak sadarkan diri, dan Mira pun selamat dari insiden itu, lalu ia segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Di akhir film, Mira, Todd dan anaknya Max mereka bertiga tampak senang yang sedang bermain bersama, dan mereka kembali menjadi keluarga kecil yang bahagia. Dan film pun selesai.